Samsung baru aja meluncurkan Galaxy Note 20 dan Galaxy Note 20 Ultra. Nah, peluncurannya sendiri sebenarnya digelar secara online dan disiarkan melalui YouTube dan bisa diakses secara publik untuk semua orang. Nah, ini memang nggak seperti biasanya ya, karena kalau biasanya Samsung tuh bikin hajatan besar di New York biasanya sih setiap tahun. Tapi kali ini karena ada COVID, jadi mereka terpaksa harus melaksanakannya secara online. Nah, tapi walaupun digelar secara online, kami dari Yuzon.id tetap diberi kesempatan untuk mencoba langsung Galaxy Note 20 dan Galaxy Note 20 Ultra. Nah, sekarang di depan gue ini ada kedua device tersebut. Nah, nggak seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana biasanya kalau kita dari Indonesia hands on, kemudian di Amerika atau di Korea itu biasanya punya spesifikasi yang agak berbeda dibanding sama versi yang bakal dirilis di Indonesia. Contohnya biasanya di tempat peluncurannya Samsung menyediakan versi Snapdragon yang memang nggak pernah keluar di Indonesia, dan kita di Indonesia selalu dapat versi yang pakai chipset Exynos selalu, dan itu selalu. Nah, Galaxy Note 20 dan Galaxy Note 20 Ultra udah jelas nih, perbedaan secara fisik bisa dilihat dengan cukup kentara. Kalau Galaxy Note 20 itu cuma punya layar 6,7 inch, udah cukup besar ya. Ini bahkan naik dari yang sebelumnya Galaxy Note 10 itu kalau nggak salah cuma 6,3 inch deh. Nah, sementara Galaxy Note 20 Ultra itu ukurannya lebih besar, jadi 6,9 inch. Ya, kira-kira ini sama lah dengan S20 Ultra yang diluncurkan beberapa bulan lalu lah, awal tahun 2020. Nah, masih ngomongin soal layar. Resolusi keduanya sama-sama tajam dengan panel Super AMOLED, dengan dilengkapi juga sama Gorilla Glass terbaru yang namanya Victus, dan satu lagi yang istimewa sebenarnya, keduanya sudah support refresh rate 120 Hz. Nah, memang ini bukan hal baru sebenarnya untuk Samsung, karena di S20 Ultra mereka sudah memperkenalkan itu. Tapi ada yang menarik buat gua, karena refresh rate 120 Hz di Galaxy Note ini sifatnya adaptif. Nah, maksudnya adaptif itu apa? Jadi ketika kita aktifkan opsi di 120 Hz, maka handphone nggak akan melulu main di rentang refresh rate tersebut. Ada kalanya kalian ketika menonton Netflix misalkan, rata-rata refresh rate di Netflix itu berapa sih? Paling itu cuma 24 frame rate kalau nggak salah. Terus kemudian kalau kalian lihat still image berapa sih? Nggak terlalu besar itu loh. Nah, Galaxy Note ini nih punya teknologi yang akan menyesuaikan refresh rate dengan setiap kontennya. Jadi ketika konten yang kita mainkan atau konten yang sedang kita lihat tidak menampilkan tidak optimal di refresh rate 120, maka handphone akan menyesuaikan. Begitu pula sebaliknya, ketika ada game yang akan berjalan dengan baik di 120, maka handphone langsung menyesuaikan layar di 120 Hz. Nah, ini benefitnya apa? Benefitnya itu baterainya akan lebih awet, karena pengalaman gue pakai S20 Ultra ini selalu gue aktifkan di 120 Hz, dan itu memang cukup menguras baterai ya, ketimbang kalian pakai di 60 Hz. Ya bisa sekitar 20-30% lebih boros lah. Terus untuk kamera gimana? Nah, Galaxy Note 20 itu punya 3 kamera utama di belakang. Satu 12 megapiksel untuk wide, 12 megapiksel ultra wide. Oh ya,
ini 12 megapikselnya ini pakai teknologi dual pixel ya, jadi secara kualitas sebenarnya ini cukup tajam ya walaupun 12 megapiksel. Dan kayaknya di sini Samsung kembali memakai teknologi dual pixel dan tidak mau ikut-ikutan tren pixel yang besar tapi kualitasnya ya begitu gitu. Nah, untuk Galaxy Note 20 Ultra ini spesifik kameranya lebih advance lagi nih. Ada 108 megapiksel. Nah, 108 megapikselnya ini dengan teknologi bending ya. Ini sebenarnya sama yang sudah diterapkan di S20 Ultra. Kurang lebih kualitasnya mirip. Nah, yang istimewa sebenarnya ada di lensa telenya nih. Untuk untuk Galaxy Note 20 Ultra. Jadi kalau misalkan di S20 Ultra kamera telenya hanya bisa zoom optical sampai 4 kali, maka di Note 20 Ultra ini sedikit meningkat jadi 5 kali untuk zoom optikalnya. Nah, tapi untuk kemampuan space zoom-nya kalau di S20 Ultra itu 100 kali, ternyata di sini cuma 50 kali. Nah, alasannya sih Samsung karena S20 dengan Note 20 Ultra itu punya segmen yang berbeda ya. Jadi bagi mereka kayaknya nggak perlu untuk masukin 100 kali zoom buat di Note Ultra ini. Nah, terus apalagi yang baru di Galaxy Note 20 dan Note 20 Ultra ini? Ada banyak sebenarnya, tapi ini beberapa aja yang gue highlight dan menurut gue fungsinya kepake untuk pengguna sehari-hari. Pertama, Samsung DeX tuh. Nah, Samsung DeX di Note 20 dan 20 Ultra ini sudah tidak perlu lagi kabel. Nah, kalian yang biasa pakai Samsung atau pernah pakai Samsung pasti tahu Samsung DeX itu fungsinya mengubah ponsel menjadi selayaknya komputer ya. Jadi aplikasi yang kalian buka pun nanti akan dibuka dalam mode PC bukan mobile. Nah, biasanya ini membutuhkan docking. Kemudian di generasi berikutnya Samsung hanya menyiapkan kabel, jadi melalui kabel HDMI apapun sudah bisa pakai DeX. Nah, sekarang cukup menggunakan WiFi saja. Jadi pada prinsipnya ini mirip, cara kerjanya mirip dengan Miracast ya di Smart TV. Kalian cuma perlu mengaktifkan Samsung DeX wirelessnya, terus cari Smart TV yang sudah support WiFi direct. Terus tampilan Samsung DeX bisa langsung dipakai. Tapi ini perlu dicatat ya, ini beda dengan mirroring. Nah, yang gue suka berikutnya dari update dari Galaxy Note 20 series ini itu kameranya, utamanya di video. Nah, kalau tadi gue udah cerita kameranya pakai spek apa aja. Nah, ini salah satu fitur yang menarik di video. Jadi sekarang kalian itu dalam menu video bisa memilih input suara dari sumber yang mana. Nah, ini keren. Biasanya kan kalau kita ngerekam video device akan merekam seluruh suara yang ada ya. Tapi di Samsung ini karena dia punya beberapa mikrofon, maka dia bisa memisah mana suara yang direkam, baik suara surrounded atau suara yang sekeliling. Ini menu defaultnya seperti ini. Tapi kalian juga bisa memilih merekam suara hanya yang dari depan saja, dari belakang saja, dari USB, atau suara yang datang dari headset Bluetooth. Nah, ini mungkin kepake untuk kalian yang suka vlogging ya, suka vlogging, rekam tanpa pengen suara berisik, terus merekam tanpa ingin banyak terganggu suara aneh-aneh di luar. Nah, kemudian update yang gak kalah bermanfaat lainnya tuh sebenarnya dari sisi baterai. Nah, Note 20 itu punya baterai 4300 mAh. Terus kalau yang Ultra itu punya 4000 mAh.
bukan yang paling besar memang. Ini bukan gede-gedean baterai ya, tapi gua suka dengan fast chargingnya. Itu dari 0 sampai 50% itu cuma butuh waktu sekitar 30 menit. Dan ketika dipakai untuk hari-hari kayak aplikasi instant messaging, email, sosial media, itu klaimnya Samsung ini bisa bertahan sampai seharian loh untuk sekali charge. Tapi ini memang perlu dibuktikan nanti ya, kalau kita sudah bisa mencoba unitnya langsung. Di Indonesia ini Samsung Galaxy Note 20 dan 20 Ultra itu bakal dipasarkan masing-masing dalam 3 varian warna ya. Di Indonesia Galaxy Note 20 bakal dipasarkan dalam 3 pilihan warna, Mystic Bronze, Mystic Grey, Mystic Green. Untuk Galaxy Note Ultra sama ada 3 juga, Mystic Bronze ini kayaknya warna favorit karena di kedua serinya ada. Kemudian ada Mystic Black dan Mystic White terakhir. Nah, untuk harganya sendiri, untuk Galaxy Note itu dijual sekitar 14,5 juta untuk RAM 8GB dan penyimpanannya 256 GB. Sementara untuk Galaxy Note 20 Ultra itu harga yang paling murah itu 17,8 juta untuk RAM 8GB dan ROM 256 GB. Sedangkan versi tertinggi Galaxy Note 20 Ultra itu punya RAM 8GB dan storage-nya 512, itu dijual 19,9 juta, hampir 20 juta saudara-saudara. Nah, dengan harga yang hampir 20 juta ini nggak ada satupun seri Galaxy Note itu yang hadir dengan RAM yang lebih besar seperti rumornya 12GB atau 16GB, ternyata cuma 8GB. Nah, tapi bagi kalian yang memang pengen upgrade dari Note 9 atau Note 10, Galaxy Note ini sudah bisa mulai dipesan mulai tanggal 6 sampai tanggal 19 Agustus ya untuk pre-order. Nah, katanya sih mau ada bundling atau biasalah paket cicilan, paket operator dan lainnya gitu. Ya, kalau punya uang lebih terus butuh handphone besar yang ada stylusnya, Galaxy Note ini memang jadi cuma satu-satunya pilihan. Nah, gimana pendapat kalian soal handphone ini? Silahkan share kolom komentar di bawah. Like jika suka videonya, share jika bermanfaat buat teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.